Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 5 Desember 2024 di dalam masa Advent ini dan bersama kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa yang Maha Mulia dan penuh kasih, kami bersyukur untuk hari dan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam perenungan firman Tuhan dan membimbing kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan yang ke-17 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikian bacaan kita pada hari ini. Dan keluarga damai, beberapa waktu yang lalu diadakan pemilihan umum secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap orang di daerah diajak untuk memilih pemimpinnya masing-masing. Nah, setiap orang bisa saja memiliki calon dengan keunggulan yang berbeda dari satu calon lainnya. Dari berbagai kriteria yang ada, nah salah satu kriteria pemimpin yang ideal menurut saya yaitu adalah pemimpin yang bersih. Bukan pemimpin yang memanfaatkan jabatannya untuk korupsi atau kepentingan pribadi lainnya. Namun adakah pemimpin yang demikian? Kalaupun ada, sepertinya langka. Biasanya orang akan tergoda ketika sudah memiliki kedudukan dan kekuasaan bersamanya. Nah, sehingga mungkin orang bisa bersih di awal jabatan, tapi belum tentu bersih di akhir jabatan. Nah, keluarga damai, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita berhak untuk menerima waris yang Tuhan telah janjikan, yaitu menjadikan kita sebagai ahli waris atas janji-janji atau berkat-berkat dari Tuhan, yaitu janji dan berkat atas pernyataan, pemeliharaan, kebaikan, dan keselamatan serta kehidupan kekal. Sebagai anak Allah, kita harus bisa menjalani hidup yang berbeda dari dunia ini. Berbeda dari yang sebelumnya. Kita tidak lagi hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Dan itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu ketika kita hidup menurut roh. Namun kemudian bagaimana jika pertanyaan yang sama diajukan ke kita? Kalau tadi kita tanya ke para calon pemimpin pemerintahan gitu. Nah, kalau kita gimana sebagai anak-anak Allah? Apakah kita pun bisa tetap bersih sejak awal kita mengaku percaya hingga datangnya hari Tuhan nanti? Tetap bersih juga. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Hidup bersih dari dosa selalu menjadi tantangan. Lalu bagaimana jika terkadang aku melakukan kesalahan dan jatuh dalam dosa? Puji Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dalam perjalanan hidup menuju kedatangan hari Tuhan, bukan hanya kita sebagai manusia yang berupaya dan bekerja, tetapi ada iblis juga yang terus bekerja. Ia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis yang penuh tipu daya terus menggoda dan mencoba untuk membuat agar kita melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ia bekerja pantang menyerah. Bahkan setelah kita mengaku dosa pun, iblis terus berupaya untuk melemahkan iman kita. Ia menuduh dan mengingatkan kita pada kesalahan-kesalahan di masa lalu. Membuat muncul pertanyaan, apakah aku layak? Apakah Tuhan masih mau menerima aku? Dan iblis membuat ragu tentang janji-janji Allah melalui itu semua. Ia menghilangkan damai sejahtera dan sukacita yang ada, lalu mencoba menggantinya dengan kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Iblis akan melakukan ini berulang-ulang sepanjang hidup manusia, sampai ia berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, untuk mempersiapkan diri menyambut hari Tuhan, yang kita tidak tahu kapanpun itu, kita pun harus tetap waspada pada si iblis. Nah, bersiap menyambut hari Tuhan juga bersikap waspada terhadap si iblis. Karena ia bekerja dengan cara yang rahasia, tetapi bisa ampuh jika manusia tidak waspada. Karena itu mari kita berjaga-jaga dari si jahat. Dengan hidup terus berpegang kepada roh. Membedakan manakah yang kehendak daging dan manakah yang kehendak roh Allah. Mari berjuang untuk hidup sesuai tuntunan roh Allah. Mari mengingat pada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan untuk melawan dakwaan dan tuduhan iblis yang mencoba menaruh beban dan keraguan dalam hati kita. Biarlah kita terus memandang dan berpegang pada kasih karunia Allah sambil menantikan kedatangan hari Tuhan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa hidup dalam roh dan terus waspada pada si iblis dan kuasanya yang terus mencoba menjauhkan kami dari Allah, yang mencoba mengacaukan dan membuat kami ragu tentang janji dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dalam menjalani hidup sebagai anak Allah sampai pada hari Tuhan yang akan datang. Biarlah kami bisa menyambut hari Tuhan itu dengan damai dan sukacita untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian sama kita hari ini. Selamat menantikan dan menyambut hari Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati.